Oke teman-teman, baik lagi di channel di bawah UMR. Gue selalu mau bilang di bawah gaji UMR. Ya namanya juga channel baru ya guys, jadi agak kagok-kagok. Oke, by the way, selamat datang kembali untuk teman-teman. Sebelumnya gue mau nanya nih ke teman-teman, pernah nggak sih atau ada nggak sih di sini yang mungkin sering kali tuh takut ketinggalan tren gitu? Mungkin banyak ya yang nggak sadar atau bahkan sadar tapi nggak mau ngaku kalau dia tuh sebenarnya korban FOMO. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu apa itu FOMO, fear of missing out, kondisi di mana seseorang tuh takut untuk ketinggalan tren. Mungkin di era digitalisasi kayak sekarang itu kita tuh jadi gampang terdampak FOMO tersebut gitu, karena ya kita sering banget lihat di media sosial tuh orang-orang tuh nunjukin tentang pencapaiannya dia, penghasilan atau flexing-flexing barang-barang yang dia punya, yang pada akhirnya secara sadar maupun nggak sadar kita berusaha untuk menjadi mereka gitu. Kita berusaha menjadi orang yang kita lihat di media sosial, dan kita juga jadi berubah gitu. Standar kebahagiaan kita meningkat, kayak yang dulunya tuh kita senang-senang aja gitu, kayak jajan di angkringan terus, atau enggak kita senang-senang aja makan di pecel lele pinggir jalan. Tapi sekarang tuh mungkin udah nggak sebahagia itu gitu. Kita menaruh kebahagiaan kita tuh di tempat-tempat yang fancy gitu untuk makan atau sekedar nongkrong minum kopi. Jadi tingkat kebahagiaan kita tuh seolah meningkat, yang padahal mungkin aja kita tuh cuma takut terlihat ketinggalan tren atau tidak mengikuti zaman. Atau mungkin yang sering banget kita dengar sekarang tuh ada istilah kata standar TikTok. Standar TikTok ya teman-teman. Jadi kayak seolah-olah standar TikTok ini menjadi pakem kehidupan yang seharusnya. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, itu kita mempunyai background yang beda, pekerjaan yang beda, income yang beda. Dan ini kadang membuat kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Dan mungkin juga ini yang disebut hedonic treadmill. Rasa takut ketinggalan zaman itu kadangkala membuat keputusan-keputusan kita tuh menjadi cukup gegabah, atau mungkin keputusan yang impulsif gitu. Misal kayak beberapa waktu lalu tuh sempat ngetrend gitu kan soal boneka Labubu, boneka yang lumayan mahal harganya, atau yang mahal lah gitu untuk sebuah boneka, apalagi untuk POV gua sebagai karyawan yang gajinya di bawah UMR ya. Jadi boneka Labubu menurut gua mahal lah ya. Ini video gue syuting di tanggal 29 April. Kayaknya sih ya, mungkin gue juga yang nggak tahu. Kayaknya tren Labubu pun udah redup deh sekarang, atau bahkan udah nggak ngetren lagi. Tapi kalau kita kaitin sama pembahasan kita di awal soal FOMO ini, orang-orang yang antri ini mungkin FOMO ya, karena gue nggak yakin mereka tuh butuh gitu boneka itu tuh. Karena kayaknya cuma buat jadi gantungan atau bahkan hiasan. Tapi gue ya nggak tahu ya, karena gue juga nggak ikut beli dan nggak ngikutin perkembangan berita Labubu. Tapi gue bisa berasumsi bahwa mereka ini FOMO. Mungkin mereka ngelihat influencer-influencer punya boneka Labubu itu, dan banyak orang-orang yang dia lihat di medsos juga punya boneka itu, yang akhirnya mereka mungkin secara impulsif membeli sesuatu yang gue pikir kayaknya mereka tuh sebenarnya nggak butuh deh untuk kehidupan sehari-hari. Dan tahu gue Labubu juga punya banyak varian deh kalau nggak salah, karena gue pernah ngeliat di salah satu video kayaknya ada yang bisa gonta-ganti bajunya deh. Jadi bajunya si Labubu ini bisa dilepas pasang dan dijual terpisah, dan itu kan juga butuh biaya ya untuk membelinya gitu. Bisa jadi buat orang-orang yang udah beli Labubu sebelumnya ini, atau Labubu pertama mereka tuh ngerasa kayak seneng banget gitu ya, setelah antri panjang-panjang atau penantian sekian lama, mereka bisa memiliki boneka yang mereka inginkan. Kan di sini juga konteksnya inginkan gitu ya, bukan butuhkan. Tapi setelah keluar varian baru atau mereka ngelihat orang lain tuh punya banyak Labubu, akhirnya rasa senang mereka tuh kayak restart dari awal gitu. Jadi sirna aja gitu rasa kebahagiaan mereka yang di awal tuh udah mereka dapat. Dan pada hari ini, pada hari video ini di syuting, kayaknya tren Labubu juga udah mulai hilang. Dan gue yakin orang-orang yang sebelumnya udah dapat Labubu di awal, mungkin sekarang rasa bahagia mereka tuh udah hilang juga gitu bersama trennya. Dan ini juga yang disebut hedonic treadmill. Hedonic treadmill itu apa sih?
Jadi hedonic treadmill adalah konsep psikologis yang menjelaskan kenapa kebahagiaan kita ini selalu kembali ke level yang sama. Meskipun kita udah merasakan perubahan yang cukup signifikan atau perubahan yang besar gitu dalam hidup kita. Tapi kebahagiaan kita ini cenderung terus kembali ke level yang sama. Jadi kita selalu mencoba untuk mencari hal-hal baru yang kita pikir dapat mendatangkan kebahagiaan ke diri kita. Mungkin uang, kemudian status, atau juga bisa barang. Tapi ketika kita udah dapat hal-hal tersebut itu kebahagiaan yang kita dapat juga bersifat sementara dan lama-lama juga jadi biasa aja gitu. Alhasil kita mencoba untuk mencari hal-hal baru lagi yang kita pikir dapat mendatangkan kebahagiaan ke diri kita lagi. Jadi terus berulang aja gitu kayak kita lari di treadmill yang kelihatannya soal bergerak tapi ternyata tuh nggak maju-maju. Ya kebanyakan sih kalau orang-orang yang udah kejebak di dalam hedonic treadmill ini kayaknya cukup boros deh. Cukup boros karena mereka selalu mengikuti tren. Sedangkan kayak kemarin lagi tren parfum, orang beli parfum. Kemudian orang-orang lagi tren baju-baju thrifting, pada baju thrifting. Kemudian orang-orang pada FOMO untuk bereka labubu, pada beli labubu. Gue cukup bersyukur ya, kayaknya gue gak pernah terjebak dalam suatu tren. Karena sebagai konteks aja, gue thrifting baju itu udah dari SMP. Kayaknya sekitar tahun 2013-14, gue tuh udah mulai thrifting. Gue thrifting bahkan sampai sekarang. Kebanyakan baju di lemari gue itu barang-barang thrifting yang gue dapat dengan harga murah. Akhirnya gue dipuji karena hal itu lebih seneng ketimbang gue dipuji karena bisa beli barang mahal. Gue beli motor second, gue beli HP second, gue beli laptop second. Karena gue orangnya cukup ceroboh, jadi ketika gue beli barang second yang harganya miring banget, barang ini itu kenapa-napa, gue jadi nggak terlalu pusing gitu. Atau enggak ketika gue megang barang ini tuh nggak jadi khawatir gitu, nggak was-was takut barang ini rusak segala macam. Gue jadi lebih tenang aja sih ketika gue beli barang second, lebih ke situ. Mungkin banyak teman-teman gue yang mikir kalau mending beli barang sekalian mahal biar awet, ya itu juga bener juga. Tapi karena gue tahu diri gue ini ceroboh, diri gue ini lupaan, ya kadang nggak hati-hati gitu. Jadi menurut gue pribadi lebih aman kalau gue beli barang murah. Jadi kalau ini kenapa-napa tuh nggak ngeganggu gue secara pikiran dan keuangan. Itu sih. Jadi alhamdulillah gue mungkin jauh dari kata FOMO atau hedonic treadmill. Gue cukup berbangga atas diri gue sendiri. Ya mungkin segitu aja buat teman-teman. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir, dan makasih banget juga untuk teman-teman yang udah nonton 2 video pertama. Gue seneng banget. Itu videonya ada, video pertama tuh 30 deh sampai saat ini, 30 orang gitu. 30 views. Mungkin kelihatannya kecil, tapi kalau gue bayangin itu gue ngomong di depan 30 orang dan 30 orang yang mungkin ngedengerin sebagian atau bahkan sampai akhir, gue mau ucapin makasih. Oke, gitu aja. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel kalau misalkan ada nilai-nilai yang menurut lu baik untuk di-share, tolong di-share. Oke teman-teman, segitu aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.